Hai semua, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Dokterku Mentorku karya Deborah Indrawati. Jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Selamat mendengarkan. Iya, saya juga cerita tentang Tania, Todi, umur kamu, juga kelucuan kamu. Lalu Dewi tanya sambil senyum, "Ye bisa pacaran dengan beda umur yang sampai 20 tahun?" Bisa, komunikasi kami lancar, kata saya. Ye, happy sekali sayang, terlihat jelas dari cara Ye bercerita tentang dia. Katanya dengan wajah yang terlihat happy juga. Wajahnya bisa saja terlihat happy dok, hatinya kan belum tentu, mungkin saja menangis, kata Indah. Indah, saya kenal Dewi dari kita sama-sama kecil. Dia orangnya konsekuen. Kalau dia senang kelihatan dari wajahnya, begitu juga sebaliknya, kata dokter. Berarti istri dokter luar biasa. Kalau saya tidak bisa seperti itu, dan menurut saya sangat langka wanita yang bisa seperti itu. Dia begitu yakin tidak akan kehilangan cinta dokter, kata Indah. Itu benar Indah, Dewi tidak akan kehilangan cinta saya. Saat kita menikah nanti dan Indah akan mendapatkan cinta yang sama besarnya dengan cinta yang saya berikan pada Dewi. Itu bisa dipercaya, kata dokter serius. Tapi dokter terlalu cepat memberitahu hubungan kita sama istri dokter, kata Indah. Indah, kehadiran kamu itu adalah kabar baik bagi istri saya. Itu sebabnya cepat saya sampaikan karena moto saya dalam hidup ini adalah membahagiakan orang yang saya sayangi. Saat mendekati kamu yang terpikir oleh saya hanya satu, yaitu membuat kamu bahagia bersama saya, kata dokter. Indah tidak menjawab, tatapannya lurus ke depan. Indah, kenapa diam saja? Penjelasan saya tidak memuaskan ya? Tanya dokter. Entahlah, saya lagi melihat ke belakang perjalanan hidup saya. Rasanya saya hanya merasakan kebahagiaan hanya waktu kecil sampai usia 18 tahun. Itu pun dipotong 2 tahun waktu dipisahkan sama oma secara paksa oleh mama. Masuk usia 19 tahun mulai diterpa badai kehidupan. Sekarang hanya Todi dan Tania yang mendatangkan kebahagiaan buat saya. Sedangkan kebahagiaan yang dokter tawarkan belum terlihat jalannya menuju ke sana. Makin saya pikirkan makin rumit, pusing, kata Indah. Indah, percayakan sama saya semua, kata dokter. Iya, saya percayakan sama dokter masalah kita ini. Tapi izinkan saya mengeluarkan apa yang terfikir oleh saya, kata Indah. Oke, silahkan, saya akan mendengarkan, kata dokter. Tadi kan dokter mengatakan kehadiran saya adalah kabar baik bagi istri dokter. Saya percaya itu, karena sudah 9 tahun lamanya dia mengharapkan dokter agar menikah agar punya keturunan. Sekarang yang saya pikirkan bagaimana mewujudkan harapannya itu, sedangkan saya masih jadi istrinya Ronald. Tidak tahu sampai kapan. Saya kan sudah ceritakan sama dokter bahwa Ronald tidak mau menceraikan saya. Sudah berkali-kali saya memintanya, kata Indah. Ada lagi yang hendak Indah sampaikan, kata dokter. Ada, jawab Indah. Silakan, kata dokter. Ini yang paling saya khawatirkan. Kalau hubungan kita sudah berjalan lama tapi saya dan Ronald belum bercerai juga. Istri dokter akan menganggap saya mempermainkan dokter. Lalu dia minta dokter untuk melupakan saya. Sementara waktu berjalan hati saya tentu akan melekat sama dokter. Itu harus saya pikirkan dari sekarang sebelum kita melangkah jauh, kata Indah. Hani, Dewi tidak seperti itu. Dia tahu saya sangat bahagia bersama kamu. Tidak akan mungkin dia meminta saya melupakan kamu, dan perlu kamu ketahui, saya tidak akan bisa melupakan kamu, kecuali saya lupa ingatan, kata dokter. Tapi kita kan baru 3 kali bertemu dok, kata Indah. Kita memang baru 3 kali bertemu, namun dari pertama saya melihat kamu, saya sudah jatuh cinta sama kamu. Meskipun saya menyadari itu bukanlah hal yang mudah karena yang saya cintai itu istri orang. Sebenarnya kalau saya mau, saya bisa membuatnya jadi mudah. Sebab kamu mengatakan sudah sering minta cerai, tapi suami kamu tidak mau menceraikan, kata dokter. Maksudnya minta bantuan pengacara, tanya Indah. Iya, tapi saya tidak mau karena Indah punya anak dari Ronald. Kehilangan Indah sebagai istri mungkin bisa tergantikan bila dia mendapatkan istri lagi. Namun dengan Tania darah dagingnya, itu tidak bisa tergantikan. Rasa kehilangan itu akan tetap ada, dan dia akan berusaha untuk menemukannya agar bisa mengasihi dan dikasihi oleh darah dagingnya itu. Selain Tania masih kecil, tentu Ronald tidak bisa melakukan itu. Karena Tania selalu bersama kita, tapi setelah Tania cukup besar, Ronald ada kesempatan untuk itu. Dia ceritakan semua sama Tania.
Akibatnya hati Tania akan tergores karena dipisahkan secara paksa dengan ayah kandungnya. Dan yang paling buruk buat kita, Tania akan membenci saya dan kamu. Kasus seperti ini sudah sering sekali terjadi, sayang. Saya tidak mau mengalami hal seperti itu. Saya ingin kita hidup tenang, penuh kasih sayang dan bahagia. Sayang, kita kan dipertemukan oleh Tuhan. Saya tidak pernah mencari dan Indah juga tidak pernah menyangka. Kedatangan Indah ke ruang praktek membuat jantung saya berdetak kencang. Saya sangat bersyukur dengan cara Tuhan mempertemukan kita. Maka saya langsung berdoa di hari pertama itu. Padahal saya belum mengungkapkan isi hati pada Indah, kata dokter. Di mana dokter berdoa? Tanya Indah. Di mobil waktu mengantar Indah pulang. Setelah Indah turun, saya berdoa, Tuhan, saya berterima kasih dipertemukan dengan wanita ini. Saya mohon biarlah Engkau melihat besarnya keinginan dan harapan saya untuk memperistri dia. Saya tahu jalannya tidak mudah. Namun bila Engkau mengizinkan, tentu akan menjadi mudah. Amin. Jadi mulai sekarang saya mohon jangan Indah pusingkan lagi masalah ini. Kita tunggu saja jalan dari Tuhan. Istri dokter bagaimana? Apakah dia juga bisa berpikir seperti dokter? Tanya Indah. Hani, apa saja yang ada dalam pikiran saya sampaikan pada Dewi. Saya selalu terbuka sama istri dalam segala hal, apalagi mengenai Indah. Semua saya ceritakan. Tidak ada yang saya tutup-tutupi. Apa saja yang Indah ceritakan pada saya sampaikan pada Dewi, kata dokter. Soal saya punya suami, bagaimana tanggapannya? Tanya Indah. Mula-mula Dewi memang terkejut, tapi setelah saya ceritakan secara lengkap, dia berkata begini, kalau memang Indah yang dikirim Tuhan untuk kita, pasti semua akan berjalan dengan baik, apalagi Indah sudah sering minta berpisah dari suaminya. Sekarang kita tunggu saja jalan dari Tuhan, seperti yang dia katakan. Bagaimana Hani? Sudah terjawab semua yang terpikir dan kamu khawatirkan? Tanya dokter. Indah mengangguk sambil senyum. Sekarang yang harus Indah ketahui, saya akan selalu ada untuk Indah. Kapan saja Indah bisa hubungi saya via telepon. Kalau kita tidak ada janji ketemu, kemarin di amplop uang ada saya masukkan kartu nama saya. Di situ ada jadwal praktek, hari dan jam berapa saya bisa dihubungi di rumah sakit. Kalau telepon rumah 24 jam bisa kamu hubungi. Saya siap selalu buat kamu, kata dokter dengan senyum. Terima kasih dok, dokter baik sekali. Sama-sama Hani, saya kan sayang sekali sama kamu. Saya tidak mau pikirkan kamu terbeban dengan hubungan kita ini. Yang saya inginkan kamu bahagia di sisi saya. Sekarang kita jalani saja hubungan kita ini baik-baik dengan tidak berbuat dosa, kata dokter serius. Indah tertawa, lalu berkata, Dok, kita ini sedang selingkuh, itu dosa. Dokter karena dapat izin dari istri, jadi tidak merasa ini adalah dosa. Maksud saya dosa seks, Hani, kata dokter serius. Memang apa bedanya dosa selingkuh pakai seks sama selingkuh tidak pakai seks? Tanya Indah. Maksud saya apa yang bisa kita hindari ya dihindari, karena saya yakin bisa menghindari dosa seks. Kalau menghindari kamu, saya tidak bisa, karena sayang sekali sama kamu, kata dokter dengan senyum. Dokter enak, selingkuh diizinkan sama istri. Apa saya izin juga ya sama Ronald? Canda Indah. Dokter ketawa lalu berkata, saya senang melihat Indah sudah ketawa dan bergurau lagi. Tadi waktu Indah berkata pusing, saya jadi merasa bersalah. Syaraf-syaraf saya jadi tegang, tapi sekarang sudah menjadi normal. Indah senyum. Sekarang sudah tenang kan? Tanya dokter. Untuk saat ini cukup tenang. Nanti kalau ada yang mengganjal di hati dan pikiran saya seperti tadi, pasti saya sampaikan pada dokter, kata Indah. Ya, kamu harus sampaikan pada saya agar kita bisa membahasnya, kata dokter. Bukan apa-apa dok, karena saya tidak mau hal-hal buruk terjadi lagi pada diri saya. Kalau saja dulu saya berpikir panjang seperti sekarang ini, mungkin saya tidak akan menikah sampai 3 kali. Sesal Indah. Ya sudah, yang lalu biarlah berlalu. Itu kisah hidup yang tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dijadikan pelajaran untuk masa yang akan datang, agar lebih berhati-hati direncanakan, dipikirkan sebaik mungkin. Jadi Indah tidak usah menyesali yang sudah terjadi, karena kegagalan bisa juga terjadi karena faktor usia. Berapa usia Indah pertama kali menikah? Tanya dokter. Saya berumur 18 tahun pertama kali menikah, kenalnya dari umur 17 tahun. Saat itu saya masih duduk di kelas 3 SMA. Kenalnya di mana? Tanya dokter. Dia datang ke rumah, diajak sama saudaranya Om Johan. Saudara Om Johan ini sudah lama suka sama saya. Dia sering sekali datang tapi saya selalu menghindarinya, tidak pernah ngobrol sama dia, kata Indah.